Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang machine learning, praktikum neural network atau artificial neural network. Jadi, neural network atau artificial neural network adalah algoritma machine learning yang diciptakan dengan meniru jaringan neuron otak manusia dengan tujuan agar mesin dapat belajar mirip dengan cara belajar otak manusia. Algoritma ini tergolong ke dalam algoritma paling cerdas sebagai dasar pembuatan AI. Nah, langsung aja kita ke praktikumnya. Di sini kita import dulu library-nya. Saya menggunakan library NumPy dan library Pandas. Kemudian, karena datasetnya saya simpan di Google Drive, maka kita harus mounting dulu. Nah, jadi sintaksnya from google.colab import drive.mount/content/gdrive. Terus kita run. Setelah di run, apabila hasilnya mounted at /content/gdrive, berarti mountingnya berhasil. Nah, selanjutnya untuk datasetnya, kita buat objek baru namanya dataset untuk nampung si datasetnya, sama dengan pd.read_csv. Ini kita gunakan metode yang ada di Pandas, yaitu read. Kemudian kita tulis sintaks untuk ngambil si datasetnya. Jadi datasetnya itu namanya diabetes_data_upload.csv. Kemudian untuk nampilin isi dari datasetnya, kita tulis aja sintaks dataset.head dalam kurung tutup kurung, terus kita run. Nah, setelah di run itu hasilnya ada banyak kolom. Di sini ada kolom age sampai dengan kolom class. Jadi si kolom age sampai kolom obesity ini dia itu sebagai nilai x-nya. Sedangkan si kolom class ini dia itu sebagai nilai y atau target. Nah, kan di kolom class ini dia tuh belum berbasis integer. Jadi kita perlu melakukan pengubahan. Nah, misalnya di kolom gender ini male. Nah, male ini kita ubah menjadi 1 dan female kita ubah menjadi 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan pemodelan, kita bisa buat objek baru. Misalnya objek barunya itu namanya numeric_features. Artinya si feature atau data X yang tipenya itu adalah angka, dan di sini kita bisa lihat sebelumnya hanya ada di kolom age itu yang datanya adalah angka. Berarti nanti ketika kita run, nah ini juga data types-nya sama dengan 0. Ketika kita run, yang akan keluar atau yang akan diambil itu hanya kolom age aja. Nah, selanjutnya yang tidak termasuk ke dalam numeric feature itu kita ubah dulu dia. Kita lihat dulu jenis feature-nya yang bukan numeric. Nah, kita buat objek baru namanya categorical_features. Nah, di sini the types-nya itu adalah sama dengan 0. Kalau di numeric features dia tadi the types sama dengan 0. Sedangkan di categorical features ini sama dengan 0. Nah, ketika di run, ini kan kita panggil datasetnya dulu. Dataset categorical features.head, dia akan melihat nih yang mana yang bukan termasuk numeric feature. Di sini kita bisa lihat ada kolom gender sampai kolom class. Nah, selanjutnya untuk mengubahnya kita itu perlu menggunakan encoder. Nah, jadi si encoder ini kita dapatkan dari library scikit-learn.preprocessing. Jadi sintaksnya from scikit-learn.preprocessing import label encoder. Label_encoder ini adalah objek baru yang kita gunakan untuk menampung nilai yang diubah dengan encodernya. Lalu kita panggil metode label encodernya. Kemudian di sini ada perulangan for feature in categorical features. Dia akan print datasetnya yang diubah dengan encoder. Nah, ketika di run hasilnya adalah dalam bentuk string. Itu 1001. Seperti yang saya bilang tadi, kalau male itu 1, female itu 0. Dan no itu adalah 0, yes adalah 1. Ini juga ada positif negatif. Nah, untuk melihat perubahannya, kita bisa masukkan perintah dataset.head. Kalau di run, ini kita bisa lihat hasil sebelumnya adalah ini yes no. Nah, setelah diubah, nah di hasilnya adalah 10 dalam bentuk string. Nah, setelah itu di sini kan ada x dan y. Kita untuk mengambil si nilai dari semua kolom kecuali untuk kolom kelas. Jadi artinya x sama dengan dataset.drop kelas x1 ini, artinya
kita akan ngambil semua kolom kecuali yang ada kolom kelas. Nah, kemudian itu akan dijadikan sebagai nilai X. Sedangkan untuk Y sama dengan dataset kelas ini, artinya dia akan mengakses kolom kelas sebagai nilai Y. Kemudian di run. Selanjutnya untuk pembagian kita bagi menjadi 4, yaitu Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Kita perlu import library dulu, jadi from scikit-learn.model_selection import train test split. Nah, ini akan dibagi menjadi 4. Kemudian setelah dibagi, kita bisa lakuin training dan testing untuk pemanggilan metode klasifikasi NN. Jadi si neural network yang digunakan di sini namanya perceptron. Selanjutnya kita import dulu. Kita import dari scikit-learn.neural_network import MLP classifier. Terus kita buat model objek baru namanya model. Terus kita panggil si metodenya MLP classifier, hidden layer size-nya 150, 100, dan 50, max underscore iternya 400, dan random state-nya sama dengan 1. Nah, jadi si variabel baru ini, si model ini kita gunain untuk nampung hasil dari pemodelannya. Nah, kalau di run, itu hasilnya akan muncul seperti ini, berarti modelnya itu udah berhasil kita training. Nah, selanjutnya untuk melakukan prediksi, di sini kita lakukan prediksi 2 kali. Jadi kita import dulu library-nya from scikit-learn.matrix import accuracy underscore score. Nah, jika di run itu hasil skor akurasinya itu ada 0,9945. Nah, ini untuk hasil trainingnya. Dan ada 0,9679 ini tuh untuk nilai prediknya, berarti model kita ini udah cukup baik untuk digunakan. Nah, selanjutnya untuk melakukan prediksi, untuk objek baru di sini saya buat man1 aja sama dengan, jadi kita buat library numpy, kita gunakan metode array. Nah, di sini datanya terurut dari 40 sampai 1 untuk nilai E. Nah, kita lakukan prediksi untuk man1. Dan jika di run itu, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 1 ketika di run, berarti yang 1 itu artinya adalah positif diabetes. Nah, selanjutnya kita gunakan grid search CV. Kita gunakan ketika modelnya itu punya banyak parameter. Dan jika kita gunakan model ini, kita bisa tahu di antara parameter yang ada nanti si model akan nentuin nih berulang kali terhadap dataset aktivasi mana sih yang lebih baik digunakan untuk keempat aktivasi ini. Nah, caranya juga sama, kita import dulu library-nya from scikit-learn.model_selection import grid search CV params. Nah, yang dalam sini tuh kita buat parameter baru namanya params, dan yang ada dalam params ini adalah semua data yang akan kita cek di dalam parameter params ini. Kemudian ada param estimator yang disama dengankan oleh model yang ada di NN. Terus ada param underscore grid. Param underscore grid ini fungsinya untuk dimana nilainya yang akan disamakan dengan nilai params. Kemudian ada njobs, ini tergantung dari prosesor masing-masing ya. Terus ada verbose, artinya kalau di run maka akan muncul seberapa banyak pesan yang akan kita tentukan. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian untuk menentukan skor terbaik atau best score-nya, maka kita masukkan aja perintah print grid search best score dan print grid search best estimator get params. Nah, ketika kita run berarti hasilnya ini adalah 0,9532. Berarti
dari model ini hasilnya adalah lumayan bagus. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai praktikum neural network kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.